Ibuku selalu menghina suamiku karena hanya seorang kurir paket. Tapi saat identitas suamiku akhirnya terbongkar, ibuku langsung. Yuk subscribe dulu untuk melanjutkan videonya, komen pendapatmu dan dari mana kalian menonton, lalu like dan share ya. Terima kasih. Namaku Azelin. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah kampung sederhana di pinggiran kota Solo. Sejak kecil aku terbiasa hidup apa adanya. Ayahku selalu mengajarkan bahwa kehormatan seseorang tidak pernah diukur dari banyaknya harta, melainkan dari kejujuran dan kerja keras. Namun kehidupan kami berubah ketika ayah mulai sering jatuh sakit. Penyakit asam lambung yang dideritanya semakin parah hingga membuatnya tidak sanggup lagi bekerja seperti dulu. Sejak saat itu penghasilan keluarga praktis berhenti. Aku yang baru saja lulus kuliah akhirnya memutuskan mencari pekerjaan secepat mungkin. Aku diterima di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang tidak besar, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski hampir tidak pernah ada sisa di akhir bulan, aku tidak pernah mengeluh. Karena bagiku selama masih bisa makan dan membantu orang tua, itu sudah lebih dari cukup. Yang membuatku lelah bukanlah pekerjaan, melainkan keadaan di rumah. Ibuku memiliki sifat yang sangat bertolak belakang dengan ayah. Baginya harga diri seseorang ditentukan oleh penampilan. Ia selalu ingin terlihat lebih kaya daripada keadaan yang sebenarnya. Setiap hari ia ingin memasak makanan yang mahal meski uang belanja semakin menipis. Pakaiannya harus terlihat bermerek meskipun sebagian dibeli secara kredit atau hasil meminjam uang tetangga. Kalau ada hajatan di kampung, dialah orang yang paling sibuk berdandan agar dipuji orang lain. Ia selalu berkata, "Kalau hidup miskin jangan sampai kelihatan miskin." Kalimat itu terus diulang seolah menjadi prinsip hidupnya. Aku sering mencoba mengingatkannya agar hidup sesuai kemampuan. Tetapi setiap kali aku berbicara, ia justru marah dan mengatakan aku belum mengerti arti menjaga martabat keluarga. Ayah hanya bisa diam sambil menarik napas panjang. Beliau tahu percuma berdebat karena ibuku selalu merasa dirinya benar. Aku semakin sedih melihat ayah yang sedang sakit masih harus memikirkan bagaimana memenuhi keinginan ibu yang tidak pernah ada habisnya. Setelah beberapa tahun bekerja, aku dipertemukan dengan seorang pria bernama Zaki. Perkenalan kami sangat sederhana. Tidak ada mobil mewah, bunga mahal ataupun makan malam di restoran berbintang. Zaki datang sebagai dirinya sendiri. Ia ramah, sopan, rajin beribadah, dan memiliki hati yang begitu lembut. Ia bekerja sebagai kurir paket di sebuah perusahaan ekspedisi. Setiap hari ia berangkat pagi dan pulang menjelang malam demi mengantarkan paket ke berbagai pelosok kota. Wajahnya sering terlihat lelah karena kepanasan dan kehujanan. Tetapi tak sekalipun aku mendengar ia mengeluhkan pekerjaannya. Rezeki halal sekecil apapun akan selalu membawa berkah. Begitu katanya setiap kali aku bertanya apakah ia tidak lelah. Kata-kata itulah yang membuatku yakin menerima lamarannya. Aku tidak membutuhkan laki-laki kaya. Aku hanya ingin hidup bersama pria yang bertanggung jawab dan menghargai keluarganya. Saat aku memberitahu ibu bahwa aku akan menikah dengan Zaki, wajahnya langsung berubah. Ia bahkan tidak berusaha menyembunyikan rasa kecewanya. "Kamu serius mau menikah sama kurir paket? Apa tidak ada laki-laki lain? Nanti tetangga ngomong apa? Anak yang sekolah tinggi-tinggi kok dapat suami cuma kurir?" Ucapannya membuat dadaku sesak. Aku mencoba menjelaskan bahwa Zaki adalah pria baik dan pekerja keras. Tetapi ibu sama sekali tidak mau mendengarkan. Baginya pekerjaan lebih penting daripada akhlak. Beberapa hari kemudian Zaki datang melamarku bersama keluarganya. Dengan pakaian sederhana dan sikap yang sangat sopan, ia meminta izin kepada kedua orang tuaku untuk menikahiku. Ayah menyambutnya dengan hangat karena melihat ketulusan di wajah calon menantunya. Namun ibu hanya memasang senyum tipis yang terasa begitu dingin. Selama acara berlangsung, ia berkali-kali menyindir pekerjaan Zaki dengan kalimat yang dibungkus candaan, tetapi cukup tajam untuk melukai hati siapapun. "Semoga nanti paketnya makin banyak ya, biar bisa beli rumah." Semua tamu hanya tersenyum canggung. Aku menunduk menahan malu. Sementara Zaki tetap tersenyum tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Sikapnya justru membuatku semakin yakin bahwa aku telah memilih laki-laki yang tepat. Aku berharap setelah kami menikah semuanya akan berubah. Aku berharap ibu akhirnya bisa menerima suamiku sebagai bagian dari keluarga. Namun aku tidak pernah menyangka
bahwa pernikahan kami justru menjadi awal dari luka panjang yang akan menguji kesabaran kami berdua. Karena sejak hari itu hampir tidak ada satupun pertemuan keluarga tanpa hinaan, sindiran, dan kata-kata pedas yang terus diarahkan kepada suamiku hanya karena ia dikenal sebagai seorang kurir paket. Pernikahan kami berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Aku merasa telah menemukan laki-laki yang akan menjadi tempat pulang terbaik dalam hidupku. Zaki tidak pernah menjanjikan rumah mewah, mobil mahal, atau kehidupan bergelimang harta. Ia hanya berjanji akan bekerja sekuat tenaga agar aku tidak pernah merasa sendirian menghadapi kerasnya hidup. Bagiku, janji itu jauh lebih berharga daripada semua kemewahan di dunia. Namun kebahagiaan kami rupanya tidak pernah benar-benar diterima oleh ibuku. Bahkan belum genap sebulan setelah menikah, sindiran demi sindiran kembali terdengar. Setiap kali kami datang berkunjung, ibuku selalu menemukan alasan untuk merendahkan suamiku. Kurir paket memang capek ya, tapi capeknya sebanding tidak sama gajinya, ucapnya sambil tersenyum sinis. Aku menggenggam tangan Zaki di bawah meja, berharap ia tidak terlalu memikirkan perkataan itu. Tetapi Zaki hanya tersenyum kecil lalu menjawab dengan sopan, "Alhamdulillah, Bu, rezeki yang halal selalu cukup kalau disyukuri." Jawaban itu bukannya membuat ibuku berhenti, justru semakin membuatnya gemar menyindir. Hampir setiap minggu ia membandingkan kehidupan kami dengan saudara atau anak tetangga yang menikah dengan pegawai negeri, pengusaha, atau karyawan perusahaan besar. "Lihat tuh, temanmu sudah punya mobil, baru 2 tahun nikah sudah cicil rumah, kamu kapan? Apa mau terus naik motor butut?" Setiap ucapan itu terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku tidak pernah iri dengan kehidupan orang lain. Aku bahagia dengan apa yang kami miliki, meski hidup sederhana. Zaki selalu memastikan aku makan tepat waktu, menemaniku saat sakit, dan tidak pernah sekalipun membentakku. Kehangatan itu jauh lebih mahal daripada semua barang mewah yang selalu dibanggakan ibuku. Sayangnya, ibuku tidak pernah melihat semua itu. Di matanya, Zaki hanyalah kurir paket yang tidak akan pernah bisa membahagiakan anaknya. Suatu sore kami datang menjenguk ayah yang kesehatannya kembali menurun. Ayah terlihat sangat senang melihat kami datang, mengajak Zaki mengobrol sambil menikmati teh hangat. Namun suasana damai itu kembali rusak ketika ibuku keluar dari dapur sambil berkata dengan nada mengejek, "Kalau cuma bawa buah 2 kilo sih nggak usah repot-repot datang. Menantu orang lain datang bawa hampers mahal." Aku langsung menatap ibu dengan mata berkaca-kaca. "Bu, jangan begitu. Zaki sudah menyisihkan uangnya untuk membeli buah buat ayah." Bukannya merasa bersalah, ibu justru tertawa kecil. "Ya memang cuma segitu kemampuannya kan." Ruangan mendadak hening. Ayah memejamkan mata, menahan kecewa. Sedangkan aku hampir menangis karena tidak sanggup mendengar penghinaan itu. Zaki kembali menunjukkan ketenangannya. Ia mengambil napas panjang lalu berkata pelan, "Yang penting ayah sehat, itu yang paling kami harapkan." Tidak ada nada marah, tidak ada wajah tersinggung, hanya ketulusan yang membuatku semakin mencintainya. Dalam perjalanan pulang aku meminta maaf berkali-kali atas sikap ibuku. Zaki hanya menggenggam tanganku sambil tersenyum. "Jangan minta maaf atas kesalahan orang lain. Kamu tidak pernah salah. Aku menikah denganmu, bukan dengan omongan orang." Kalimat sederhana itu membuat air mataku jatuh. Aku semakin yakin bahwa Tuhan telah menghadiahkanku suami yang luar biasa. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Setiap kali ibu menelepon, bahasannya selalu soal uang. Kapan beli mobil? Kapan pindah rumah? Kasihan anakku kalau hidup sama kurir terus. Bahkan suatu hari ia terang-terangan menyuruhku menceraikan Zaki. "Kamu masih muda, masih cantik, cari suami yang mapan saja. Buat apa bertahan sama kurir paket?" Aku langsung menolak dengan tegas. "Bu, jangan pernah bicara seperti itu. Aku bahagia bersama suamiku." Ibuku mendengus kesal dan menutup telepon begitu saja. Sejak saat itu hubungan kami semakin renggang. Ayah beberapa kali meminta maaf atas sikap ibu. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Aku tahu ayah juga menderita melihat semua ini. Hingga genap 1 tahun usia pernikahan kami, kehidupan kami memang belum berubah drastis. Kami masih tinggal di rumah sederhana, masih naik motor yang sama, dan masih hidup dengan penuh perhitungan. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah.
yaitu kesabaran Zaki. Setiap selesai salat, ia selalu berdoa dengan tenang, seolah menyimpan sebuah keyakinan yang tidak pernah ia ceritakan kepadaku. Suatu malam, ketika aku kembali menangis karena ucapan ibuku, Zaki mengusap kepalaku lalu berkata pelan, "Sabar ya, Azelin, semua hinaan itu tidak akan berlangsung selamanya. Akan ada waktunya kebenaran berbicara sendiri. Tidak perlu kita membalas dengan kemarahan. Biarkan waktu yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya." Aku memandang wajahnya penuh tanda tanya. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan dalam sorot matanya, seolah ia sedang menyimpan sebuah rahasia besar yang belum waktunya diketahui siapapun. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku hanya memilih mempercayai suamiku. Meski sama sekali tidak menyangka bahwa sebentar lagi sebuah kenyataan akan terbuka dan mengubah hidup kami, serta membuat ibuku menyesali setiap hinaan yang pernah keluar dari mulutnya. Beberapa minggu setelah genap 1 tahun pernikahan kami, Zaki tiba-tiba menghampiriku sepulang kerja. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya, namun senyum hangat yang selalu membuatku tenang masih menghiasi wajahnya. "Azelin, minggu depan kita akan menghadiri acara keluarga. Berusahalah datang ya, aku ingin kamu mendampingiku." Aku mengangguk tanpa banyak bertanya. Selama ini Zaki memang jarang membicarakan keluarganya. Ia hanya pernah bercerita bahwa sebagian besar keluarganya tinggal di luar kota dan jarang berkumpul. Karena itu aku mengira acara tersebut hanyalah reuni keluarga biasa. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa hari itu akan menjadi titik balik kehidupan kami. Beberapa hari kemudian undangan resmi pun sampai di rumahku. Bentuknya sangat elegan, dengan kertas tebal berwarna hitam dan tulisan emas yang terlihat begitu mewah. Ibuku yang kebetulan sedang berkunjung langsung mengambil undangan itu dan membacanya berulang kali. "Acara keluarga di Hotel Bintang 5. Kurir paket kok bikin acara semewah ini," ucapnya sambil tertawa sinis. "Paling juga cuma numpang gedung buat foto-foto." Aku tidak menanggapi. Aku sudah terlalu lelah mendengar segala prasangka buruk yang selalu keluar dari mulutnya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sejak pagi aku mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang dibelikan Zaki beberapa bulan sebelumnya. Meski tidak mahal, gaun itu terasa sangat istimewa bagiku karena dibeli dari hasil jerih payah suamiku. Zaki sendiri mengenakan setelan jas hitam yang selama ini belum pernah kulihat. Ia tampak begitu rapi dan berwibawa hingga membuatku beberapa kali memandanginya dengan kagum. "Kamu tampan sekali hari ini," kataku sambil tersenyum. Zaki hanya tertawa kecil. "Hari ini akan menjadi hari yang panjang. Doakan semuanya berjalan baik." Jawabannya kembali membuatku penasaran. Tetapi aku memilih diam. Sementara itu, ibuku bersiap datang sendirian. Ia sengaja tidak mengajak ayah karena merasa malu berjalan bersama suaminya yang tubuhnya mulai kurus akibat sakit. "Bapak tinggal di rumah saja. Nanti malah bikin malu kalau kelihatan sakit-sakitan," ucapnya tanpa memikirkan perasaan ayah. Ayah hanya mengangguk pelan sambil tersenyum pahit. Aku sempat ingin membujuk ayah ikut, tetapi beliau menolak dengan halus. "Tidak apa-apa, Nak, kalian saja yang datang. Semoga acaranya lancar." Aku mencium tangan ayah dengan hati yang berat. Perjalanan menuju lokasi berlangsung tenang. Hotel tempat acara diselenggarakan berdiri megah di tengah kota. Dari kejauhan saja sudah terlihat deretan mobil mewah keluar masuk area parkir. Mobil-mobil dengan harga miliaran rupiah berjejer rapi, dikawal petugas keamanan yang berpakaian sangat profesional. Ibuku yang datang lebih dulu langsung menghentikan langkahnya begitu turun dari kendaraan. Matanya membelalak melihat kemegahan bangunan di hadapannya. "Ini benar tempat acaranya," gumamnya lirih. Ia memandang ke segala arah, dipenuhi rasa tidak percaya. Di depan pintu utama berdiri para petugas yang menyambut tamu dengan penuh hormat. Karpet merah membentang panjang menuju ballroom utama. Lampu kristal raksasa menggantung indah di langit-langit. Lantainya mengilap bak cermin. Sementara alunan musik orkestra terdengar begitu anggun. Satu persatu tamu berdatangan mengenakan gaun malam berkelas, jas eksklusif, dan perhiasan yang berkilau di bawah cahaya lampu. Wajah-wajah mereka dipenuhi senyum percaya diri, seolah sudah terbiasa menghadiri acara seperti itu. Ibuku yang selama ini selalu merasa paling bergaya di lingkungan rumahnya, tiba-tiba kehilangan rasa percaya dirinya. Ia menatap pakaian yang dikenakannya,
Setelan yang selama ini ia banggakan mendadak terlihat kusam dan ketinggalan zaman dibandingkan busana para tamu lainnya. Tas yang katanya bermerek pun tampak begitu biasa di tengah deretan tas mewah yang dibawa para wanita di ruangan itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ibuku merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang paling sederhana di tengah kemewahan yang luar biasa. Ia mulai gelisah. Beberapa kali ia merapikan rambutnya, membenarkan bajunya, dan berusaha berjalan dengan percaya diri meski wajahnya jelas menyimpan kegugupan. Di dalam ballroom, ia semakin dibuat terkejut. Meja-meja dihiasi bunga segar yang sangat indah. Di setiap sudut ruangan berdiri pelayan yang siap melayani para tamu. Makanan yang tersaji berasal dari berbagai hidangan mewah yang bahkan sebagian besar belum pernah dilihat ibuku secara langsung. "Ini, benarkah acara keluarga?" bisiknya pelan. Ia mencoba mencari-cari keberadaan Zaki dengan tatapan meremehkan yang masih tersisa dalam pikirannya. Paling dia jadi panitia atau cuma disuruh antar tamu, gumamnya dalam hati. Namun beberapa menit kemudian, ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin bingung. Beberapa pria berjas mahal menghampiri Zaki. Mereka tidak hanya menyapanya, mereka bahkan menundukkan kepala dengan penuh hormat sambil menjabat tangannya bergantian. Ada yang memanggilnya Mas Zaki, ada pula yang menyebutnya Pak Zaki. Senyum mereka dipenuhi rasa hormat, bukan sekadar basa-basi. Ibuku mengernyitkan dahi. Kenapa mereka menghormati kurir paket? Gumamnya pelan. Rasa penasarannya semakin besar ketika beberapa tamu penting justru menghampiri Zaki lebih dulu dibandingkan tamu lainnya. Sementara itu, Zaki tetap bersikap rendah hati. Ia menyapa semua orang dengan senyum hangat, tanpa sedikit pun menunjukkan kesombongan. Aku berdiri di sampingnya, masih belum memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di sudut ruangan, ibuku mulai merasa tidak nyaman. Keringat dingin membasahi dahinya. Hatinya dipenuhi pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Dan tanpa ia sadari, hanya tinggal menghitung beberapa menit lagi, sebuah pengumuman besar akan mengguncang seluruh isi ruangan, sekaligus menghancurkan semua prasangka yang selama ini ia bangun terhadap menantunya sendiri. Suasana ballroom yang semula dipenuhi obrolan para tamu perlahan berubah menjadi hening. Lampu utama diredupkan. Sebuah sorot cahaya mengarah ke panggung megah di bagian depan ruangan. Seorang pembawa acara berdiri dengan senyum penuh wibawa, lalu mempersilakan seluruh tamu untuk memperhatikan layar raksasa yang mulai menampilkan perjalanan sebuah perusahaan ekspedisi yang telah berdiri puluhan tahun. Video itu memperlihatkan bagaimana perusahaan tersebut tumbuh dari sebuah kantor kecil hingga menjadi jaringan kurir terbesar yang memiliki ribuan karyawan dan jutaan pelanggan di seluruh Indonesia. Setiap gambar disambut tepuk tangan meriah dari para tamu. Ibuku ikut menonton sambil sesekali berbisik pelan. Hebat sekali pemilik perusahaan ini, pasti keluarganya orang-orang kaya sejak dulu. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa takdir sedang menyiapkan kejutan terbesar dalam hidupnya. Beberapa saat kemudian, pembawa acara kembali berbicara. "Hadirin yang kami hormati, pada malam yang penuh rasa syukur ini, Bapak pendiri perusahaan ingin menyampaikan sebuah pengumuman penting yang akan menjadi sejarah baru bagi keluarga besar kami." Seluruh tamu langsung memberikan tepuk tangan. Pintu samping panggung terbuka perlahan. Seorang pria sepuh berjalan menuju podium. Dialah pria yang pernah kulihat saat acara pernikahanku. Bertahun-tahun aku mengira beliau hanyalah saudara jauh Zaki karena memang itulah yang dikenalkan kepadaku saat itu. Beliau berdiri tegak di atas panggung. Dengan tatapan yang teduh namun penuh kewibawaan, seluruh tamu berdiri memberikan penghormatan. Ibuku ikut berdiri meski wajahnya dipenuhi rasa penasaran. "Terima kasih atas kehadiran keluarga, sahabat, dan seluruh rekan kerja yang telah menemani perjalanan perusahaan ini selama puluhan tahun," ucap beliau dengan suara tenang. "Hari ini, saya memutuskan untuk menyerahkan seluruh tanggung jawab dan kepemimpinan perusahaan kepada generasi berikutnya. Seseorang yang telah saya didik untuk memahami arti kerja keras, bukan hanya dari balik meja kantor, tetapi langsung dari kehidupan masyarakat." Kalimat itu membuat seluruh ruangan semakin sunyi. Semua mata tertuju ke arah panggung, sementara ibuku mulai mengernyitkan dahi. Beliau melanjutkan, "Selama bertahun-tahun, banyak orang mengenalnya hanya sebagai seorang kurir paket. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah pilihan saya.
agar ia belajar menghargai setiap tetes keringat para karyawan. Merasakan panas, matahari, hujan, kemacetan, dan kerasnya kehidupan sebelum suatu hari memimpin perusahaan ini. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku spontan menoleh ke arah Zaki yang berdiri di sampingku. Wajahnya tetap tenang, seolah semua ini memang sudah ia ketahui sejak awal. Lalu terdengar kalimat yang membuat seluruh hidupku berubah. Dengan penuh rasa syukur, saya memperkenalkan putra kandung saya, sekaligus pewaris tunggal perusahaan ini. Zaki Pratama. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ballroom. Sorot lampu langsung mengarah ke arah kami. Semua tamu berdiri menyambut dengan wajah penuh kebahagiaan. Zaki mengembuskan napas pelan, lalu menoleh kepadaku. Maaf karena baru bisa memberitahumu hari ini. Aku ingin kamu mengenalku karena diriku, bukan karena hartaku. Air mataku langsung mengalir deras. Aku menggenggam tangannya erat, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Selama ini aku mencintainya tanpa pernah mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Dan ternyata, lelaki sederhana yang setiap pagi berangkat mengantar paket dengan motor itu adalah pewaris perusahaan kurir terbesar di Indonesia. Zaki melangkah perlahan menuju panggung. Setiap langkahnya disambut tepuk tangan meriah dari para tamu. Beberapa direktur dan pejabat perusahaan bahkan menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan. Ia menaiki tangga panggung, lalu memeluk pria sepuh yang selama ini kukira hanya kerabat biasa. "Terima kasih, Ayah," ucap Zaki lirik. Seketika itu juga tubuh ibuku seperti kehilangan seluruh tenaganya. Matanya membelalak lebar, bibirnya bergetar, hampir tidak bisa bernapas. Ia memandang pria sepuh itu bergantian dengan Zaki, seolah berharap semua yang dilihatnya hanyalah mimpi buruk. "Ayah, jadi beliau ayah kandung Zaki," gumamnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Berbagai kenangan langsung berputar di kepalanya. Ia teringat setiap hinaan yang pernah diucapkannya. "Kurir paket tidak akan bisa membahagiakan anakku. Kapan kamu jadi orang sukses? Menantu orang lain kerja di kantor, bukan keliling antar paket." Semua kalimat itu kini terdengar menggema di telinganya sendiri, bagaikan tamparan yang berkali-kali menghantam harga dirinya. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Tangannya gemetar hebat. Ia melihat para tamu penting berebut menyalami Zaki. Mereka memperlakukannya dengan hormat. Bahkan beberapa di antaranya tampak jauh lebih tua. Ibuku mulai mundur beberapa langkah. Napasnya semakin memburu. Dadanya terasa sesak. Pandangan matanya mulai kabur. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya lirih. "Kurir itu pemilik perusahaan." "Tidak, aku pasti salah dengar." Namun pembawa acara kembali menegaskan, mulai malam ini, kepemimpinan perusahaan resmi berada di tangan Bapak Zaki Pratama, sebagai direktur utama sekaligus pemilik generasi kedua perusahaan. Kalimat itu menjadi pukulan terakhir bagi ibuku. Kakinya mendadak lemas, tubuhnya oleng sebelum akhirnya roboh ke lantai di tengah ballroom. Beberapa tamu langsung berteriak panik. Aku spontan berlari menghampirinya bersama beberapa petugas medis yang memang telah bersiaga di lokasi. Bu, teriakku sambil memegang tangannya. Ibuku membuka mata perlahan. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Wajahnya dipenuhi penyesalan yang begitu dalam. Ia menatap ke arah panggung. Tempat Zaki masih berdiri dengan wajah tenang. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada tatapan merendahkan. Orang yang selama bertahun-tahun ia hina justru masih menunjukkan sikap rendah hati yang sama seperti ketika pertama kali datang melamarku. Melihat semua itu, ibuku akhirnya benar-benar menyadari satu kenyataan pahit. Yang selama ini miskin bukanlah menantunya. Yang miskin adalah cara dirinya memandang manusia. Hanya dari pekerjaan, pakaian, dan harta yang terlihat di mata. Sementara lelaki yang setiap hari ia hina ternyata sengaja memilih hidup sederhana demi belajar menjadi pemimpin yang memahami arti perjuangan dari bawah. Dan malam itu, di hadapan seluruh keluarga besar serta para tamu kehormatan, kesombongan yang selama ini begitu dibanggakannya runtuh dalam sekejap, meninggalkan penyesalan yang akan terus menghantuinya seumur hidup. Suasana ballroom yang beberapa saat lalu dipenuhi tepuk tangan kini berubah menjadi hening. Semua mata tertuju kepada ibuku yang masih terduduk lemas setelah siuman dari pingsannya. Wajah yang selama ini selalu tampak angkuh kini benar-benar berbeda. Riasan yang sejak pagi ia banggakan telah bercampur dengan air mata.
Matanya sembab, bibirnya bergetar, dan kedua tangannya terus gemetar seolah belum mampu menerima kenyataan yang baru saja menghancurkan seluruh kesombongannya. Sementara itu, Zaki turun dari atas panggung setelah menerima penyerahan kepemimpinan perusahaan. Banyak tamu penting mengerumuninya untuk memberikan ucapan selamat, direktur, mitra bisnis. Bahkan para pejabat yang hadir bergantian menjabat tangannya dengan penuh hormat. Namun di tengah keramaian itu, Zaki justru berjalan menghampiri ibuku yang masih terduduk lemah. Semua orang memperhatikannya. Aku ikut berdiri di samping suamiku. Menahan haru melihat ketenangan di wajahnya. Zaki tidak datang dengan tatapan penuh kemenangan. Ia juga tidak menunjukkan sedikit pun rasa ingin membalas semua penghinaan yang pernah diterimanya. Ia justru membungkukkan badan, lalu mengulurkan tangannya kepada ibuku. "Bu, pelan-pelan. Biar saya bantu berdiri," ucapnya dengan suara lembut. Ibuku menatap wajah Zaki beberapa detik. Air matanya semakin deras mengalir. Ia melihat wajah lelaki yang selama bertahun-tahun ia hina tanpa belas kasihan. Lelaki yang selalu ia sebut tidak pantas menjadi suami anaknya. Lelaki yang berkali-kali ia rendahkan hanya karena bekerja sebagai kurir paket. Dan ironisnya, lelaki itu pula yang kini menjadi orang pertama yang mengulurkan tangan saat dirinya terjatuh. Ibuku langsung menangis terseduh-seduh. "Maafkan ibu, ibu sudah salah. Ibu terlalu sombong. Ibu terlalu mudah menghina orang," ucapnya terbata-bata. Zaki hanya tersenyum tipis lalu membantu ibuku berdiri. "Sudahlah Bu, semuanya sudah berlalu. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah." Jawaban itu justru membuat tangisan ibuku semakin pecah. Beberapa tamu yang menyaksikan kejadian itu ikut terdiam. Mereka bisa merasakan betapa besar hati lelaki yang selama ini memilih diam dibandingkan membalas hinaan dengan kebencian. Aku memandang suamiku dengan mata berkaca-kaca. Semakin hari aku semakin yakin bahwa kekayaan terbesar yang dimilikinya bukanlah perusahaan bernilai miliaran rupiah. Bukan pula jabatan yang baru saja diwariskan ayahnya. Melainkan hati yang begitu luas untuk memaafkan. Setelah keadaan sedikit tenang, aku menghampiri ibuku. Perlahan aku menggenggam kedua tangannya yang masih dingin. Ibuku tidak lagi berani menatap mataku. Ia hanya terus menangis sambil menundukkan kepala. Aku menarik napas panjang, lalu berbisik pelan tepat di dekat telinganya. "Bu, aku tidak pernah marah karena ibu miskin atau kaya. Aku juga tidak pernah malu memiliki ibu. Tapi ada satu hal yang sejak dulu selalu membuat hatiku sakit. Ibu selalu menilai manusia dari pekerjaannya, dari pakaiannya, dari hartanya. Padahal orang baik tidak selalu tampil mewah. Dan orang sederhana belum tentu hidupnya biasa saja." Ibuku kembali menangis. Aku melanjutkan dengan suara yang tetap lembut. Meski setiap kata terasa begitu dalam menusuk hatinya. "Sekarang ibu sudah tahu siapa suamiku sebenarnya. Tapi seandainya hari ini Zaki tetap menjadi kurir biasa, sejujurnya aku tetap bangga menjadi istrinya. Karena yang membuatku mencintainya bukan hartanya, bukan jabatannya, melainkan kesabaran dan akhlaknya." Ibuku menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya semakin keras. Ia sadar selama ini dirinya terlalu sibuk mengejar pujian manusia hingga lupa menghargai ketulusan orang-orang terdekatnya. Beberapa saat kemudian, Zaki menghampiri ayahku yang baru saja datang diantar tetangga setelah mendengar kabar keributan di acara itu. Ayah berjalan perlahan dengan tubuh yang masih lemah. Zaki langsung mencium tangan ayah dengan penuh hormat seperti biasa. Tidak ada perubahan sedikit pun dalam sikapnya meski kini semua orang tahu siapa dirinya sebenarnya. Ayah memeluk Zaki erat. "Terima kasih. Nak, kamu sudah menjaga Azelin dengan baik. Maafkan kami, terutama ibunya." Zaki menggeleng pelan. "Ayah tidak perlu meminta maaf. Saya tetap menganggap ibu sebagai orang tua saya." Ucapan sederhana itu membuat banyak tamu ikut menitikkan air mata. Malam itu tidak ada kemarahan, tidak ada balas dendam. Yang ada hanyalah pelajaran berharga tentang kerendahan hati. Dalam perjalanan pulang, ibuku duduk diam sepanjang jalan. Ia tidak lagi membicarakan pakaian mahal, mobil mewah, atau pekerjaan orang lain. Ia hanya menatap keluar jendela sambil sesekali menghapus air matanya. Sejak malam itu, sikapnya perlahan berubah. Ia mulai merawat ayah dengan penuh perhatian. Berhenti mengejar gengsi di depan tetangga. Dan tak pernah lagi merendahkan pekerjaan siapapun.
ia akhirnya memahami bahwa kehormatan seseorang bukan ditentukan oleh apa yang terlihat di mata manusia, melainkan oleh ketulusan hati, kerja keras, dan akhlak yang dimilikinya. Sedangkan aku semakin bersyukur karena Tuhan telah menghadiahkanku seorang suami yang mengajarkan arti kesabaran tanpa harus banyak berbicara. Dan sejak hari itu, aku percaya bahwa waktu memang selalu menjadi pembela terbaik bagi mereka yang memilih tetap rendah hati meski dihina. Karena pada akhirnya bukan kesombongan yang akan dikenang, melainkan kebaikan yang mampu memaafkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ibunya pantas dimaafkan setelah semua yang terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share cerita ini agar semakin banyak orang belajar untuk tidak menilai seseorang hanya dari harta dan pekerjaannya.